Sejumlah wilayah di Jawa Tengah seperti Demak dan Kudus hingga kini masih terendam banjir akibat curah hujan tinggi pada Rabu 13 Maret malam. Tribuners, berikut sejumlah fakta banjir di Demak dan Kudus yang melumpuhkan jalur Pantura. Masjid Karanganyar terpantau arus tambah mengerikan. Banjir di Kabupaten Demak diperparah dengan adanya tanggul sungai yang jebol di Desa Menur, Kecamatan Meranggen. Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama sejumlah pihak terkait lantas melakukan evakuasi warga ke tempat pengungsian, baik di balai desa, pondok pesantren, tempat ibadah, serta rumah warga. Jalur Pantura Demak Kudus terputus akibat tanggul kiri Sungai Wulan jebol pada Minggu 17 Maret. Tanggul Sungai Wulan yang jebol itu membuat arus lalu lintas di jalur tersebut menjadi padat. Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Lutfi mengatakan sudah mengalihkan arus lalu lintas dari Semarang melalui Purwodadi. Satlantas Polres Demak mengalihkan kendaraan kecil yang hendak menuju Pati dan Surabaya melalui jalur Trengguli menuju Mijen, Welahan, Jepara, Kudus, Pati. Sementara untuk mengurangi kepadatan arus lalu lintas kendaraan di jalur tersebut, Satlantas Polres Kudus berkoordinasi dengan Satlantas Polres Rembang dan Pati mengarahkan kendaraan bersumbu 3 menuju Semarang melalui Blora maupun Grobogan. Kaur bin Ops Satlantas Polres Kudus Ibtu Nur Alifi mengatakan sudah berkoordinasi dengan Polres Pati dan Rembang untuk mengarahkan truk ke Grobogan dan Blora. Jebolnya tanggul Sungai Wulan juga mengakibatkan sekitar 10 desa di Kecamatan Karanganyar Demak terdampak banjir. Dan Ramil 08 Karanganyar Kapten CBE Haryono mengatakan jumlah warga yang terdampak berkisar puluhan ribu jiwa, sedangkan yang paling dekat dengan tanggul Sungai Wulan seperti Desa Ketanjung sekitar 1.200 jiwa dan Desa Karanganyar sekitar 8.000 jiwa. Namun hingga saat ini belum tersedia tempat pengungsian. Rencananya warga akan mengungsi di Balai Desa Kedung Waru Lor dan Balai Desa Ketanjung, tetapi aksesnya tergenang air. Sementara ini, warga bertahan di tanggul Sungai Wulan dan di bawah jembatan Tanggulangin. BPBD Kabupaten Kudus mencatat sebanyak 32.952 warga dari 29 desa terdampak banjir. Sekitar 1.619 diantaranya mulai mengungsi. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kudus Mundir mengatakan saat ini banjir semakin meluas hingga di 29 desa dari sebelumnya hanya beberapa desa. Ribuan pengungsi tersebut tersebar di 17 lokasi pengungsian antara lain yang menempati aula gedung DPRD Kudus, balai desa, tempat ibadah, tempat pendidikan, dan rumah warga. Pemerintah Kabupaten Kudus telah menetapkan status tanggap darurat bencana alam angin kencang, banjir, dan tanah longsor menyusul terjadinya bencana banjir yang melanda 5 kecamatan. Mundir mengatakan banjir yang meluas dan melanda lebih dari separuh jumlah kecamatan di Kabupaten Kudus, maka pihaknya menetapkan status tanggap darurat bencana angin kencang, banjir, dan tanah longsor. Status tanggap darurat bencana alam tersebut berlaku mulai 15 Maret hingga 24 Maret 2024. Dengan penetapan status tanggap darurat itu, maka Pemkab Kudus akan menggerakkan potensi sumber daya yang dimiliki dalam rangka penanganan keadaan darurat bencana. Itulah sederet fakta banjir di Demak dan Kudus. Banjir melumpuhkan jalur logistik Pantura. Polisi mengalihkan arus lalu lintas ke arah Blora dan Grobogan. Sebanyak 1.619 orang telah mengungsi akibat banjir di Demak dan Kudus. Nantikan fakta-fakta lainnya di media sosial Tribun Jateng dan terima kasih atas kebersamaannya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.